Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini untuk para mahasiswa semua dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan perkuliahan kita pada hari ini diberikan kelancaran. Jadi pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi terkait demokrasi ya, sesuai dengan di RPS kita. Kemudian nanti kita akan lanjutkan diskusi dan presentasi. Sebelumnya suara saya terdengar aja ya. Iya Pak, kedengaran. Ya baik, terima kasih. Ya baik, berkaitan dengan demokrasi. Jadi demokrasi ini merupakan bentuk ataupun juga sistem dari suatu pemerintahan yang di dalam sejarahnya telah berkembang setelah abad ke-18, di mana yang menjadi fokusnya itu merupakan dari suara rakyat, yang kemudian merupakan bagian dari pemikiran yang maju untuk dunia pendidikan maupun dunia kehidupan sosial lainnya. Kemudian berkaitan dengan pemerintahannya itu terbentuk ataupun juga penguasa itu merupakan hasil kesepakatan sebagian besar dari rakyat. Jadi istilah demokrasi juga kita kenal ada istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian kita mengenal beberapa macam-macam demokrasi di dunia. Ada demokrasi barat atau dikenal dengan liberal, kemudian demokrasi timur atau komunis, serta demokrasi yang berkembang di tanah air, yakni adalah demokrasi Pancasila yang merupakan hasil penggalian dari sosial budaya asli Indonesia. Berkaitan dengan demokrasi Pancasila merupakan sistem yang menjamin keseimbangan antara individu dengan kepentingan umum ketika berproses dalam bermasyarakat untuk mencapai musyawarah mufakat. Di sini ada ilustrasi berkaitan dengan demokrasi untuk semua, artinya dari berbagai latar belakang, profesi, kemudian suku, agama, ras ataupun etnis, maka demokrasi itu dapat dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Kemudian bagaimana perhatian demokrasi Pancasila? Maka untuk demokrasi Pancasila ini ada yang namanya musyawarah untuk mufakat yang bersumberkan pada sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di mana setiap keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tidak bertentangan tentunya dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Ketika di dalam musyawarah tentunya ada yang namanya peserta musyawarah ataupun juga dari warga negara itu berhak memiliki yang namanya hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, ketika mengeluarkan pendapat diharapkan juga dapat menghormati hak-hak orang lain. Kemudian bagaimana juga bisa melahirkan suatu hasil musyawarah yang baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan bersama.
Nah, tetapi terkadang ketika bermusyawarah itu akan mengalami yang namanya kebuntuan, maka di dalam demokrasi Pancasila ini cara lainnya dapat dilakukan dengan voting, sistem voting atau melakukan pemilihan dengan suara terbanyak. Kemudian, apapun proses ketika berdemokrasi, baik dilakukan secara bermusyawarah maupun secara pemilihan suara terbanyak atau voting, maka hasilnya yaitu perlu diterima, kita dianjurkan sangat atau diterima, kemudian jujur, bertanggung jawab, dan adil. Nah, 4 inilah yang mesti harus diimplementasikan secara baik. Oke, kemudian demokrasi itu juga akan menopang pada integrasi nasional. Nah, pengertian di integrasi nasional ada beberapa ahli atau pendapat, mulai dari Saprudin Bahar mengatakan bahwa integrasi nasional itu adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Kemudian Riza Nur Arpani bahwa integrasi nasional itu adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan sebagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Kemudian Juliati Suroyo mengatakan bahwa bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Kemudian ada Ramlan Surbakti yang mengatakan bahwa integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan dan dalam suatu identitas nasional. Jadi kalau kita ambil suatu kesamaannya dari beberapa definisi ini, bahwa integrasi nasional itu merupakan proses persatuan ataupun juga menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan sehingga menjadi suatu membangun persatuan di suatu wilayah ataupun di suatu negara. Terkait perbedaan-perbedaan, tentu kita dapat lihat dari pendapatnya Suroyo, itu banyak sekali ya, bisa dilihat dari sosial budaya, ekonomi, pendidikan, serta juga dari segi etnisnya. Kemudian bagaimana macam-macam integrasi nasional? Maka ada beberapa pendapat di sini, mulai dari pendapatnya Myron Wainer dalam Ramlan Surbakti mengatakan bahwa integrasi nasional itu dapat menggunakan sistem politik yang dimana di sini adalah integrasi bangsa, wilayah, nilai, integrasi elit massa, serta integrasi tingkah laku. Nah, contoh pada integrasi bangsa itu menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial yang berkembang di dalam suatu masyarakat, serta membentuk suatu identitas nasional. Kemudian untuk integrasi wilayah, itu bagaimana menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Kalau kita lihat pada gambar di sini bahwa integrasi wilayah yang menyatukan Indonesia mulai dari bagian barat hingga bagian timur. Kemudian integrasi elit massa itu menunjukkan pada hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Artinya dengan penguasa dengan masyarakat, yaitu lebih melakukan pendekatan seperti yang dilihat pada gambar 3.5 ini, di mana untuk pemimpinnya itu langsung terjun pada rakyatnya. Ini juga bagian dari integrasi nasional untuk integrasi elit massa. Kemudian untuk integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Oke, jadi kalau kita lihat pada ilustrasinya ini, adanya orang untuk berkumpul di suatu tempat itu karena adanya suatu nilai yang mereka yakini atau yang mereka junjung serta dapat mereka terima.
Misalkan ada melakukan suatu pengajian yang tentu hampir semua masyarakat tentu pasti menerima ya, berkaitan dengan pengajian untuk menambah ilmu-ilmu pengetahuan, ataupun juga mungkin ada hal-hal lain seperti mungkin kegiatan tahlilan, haulan dan sebagainya atau yang sejenisnya. Tentunya itu merupakan bagian dari hal yang diyakini ataupun juga yang dapat dijunjung oleh masyarakat kita. Kemudian macam-macam integrasi nasional lainnya itu adalah integrasi tingkah laku, di mana bisa diharapkan penciptaan tingkah laku yang terintegrasi yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Orang-orang yang bekerja secara terintegrasi itu karena memiliki tujuan yang sama. Oke, kemudian pendapat yang lainnya adalah berkaitan dengan integrasi nasional menurut Suroyo tahun 2002, bahwa ada 3 poin penting terkait integrasi nasional, yaitu adalah integrasi politik, integrasi ekonomi, serta integrasi sosial budaya. Berkaitan dengan integrasi politik, itu ada 2 sudut pandang atau 2 dimensi, yaitu adalah dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Berkaitan dimensi vertikal, itu tadi sudah juga dibahas berkaitan dengan Ramlan Surbakti tadi, menyangkut hubungan elit dan massa, atau bagaimana penguasa dengan rakyat, sehingga nanti terciptanya suatu partisipasi terhadap kegiatan-kegiatan publik. Kemudian berkaitan dengan dimensi horizontal, ini berkaitan dengan masalah batas wilayah, kemudian berkaitan dengan antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia lainnya. Kemudian ada integrasi ekonomi. Kita ketahui bahwa integrasi ekonomi ini terjadinya karena adanya saling ketergantungan ya antara daerah satu, daerah yang lain, kemudian dari individu satu, individu yang lain berkaitan dengan ekonomi. Nah, di mana berkaitan dengan integrasi ekonomi ini bisa menjadi integrasi karena adanya suatu aturan diciptakan atau dibuat sehingga nanti memungkinkan orang semakin adanya keberuntungan ya, atau sifat-sifat yang menguntungkan serta sinergis, sehingga dapat menguatkan nantinya itu adalah persatuan. Di sini diilustrasikan bahwa integrasi ekonomi merupakan penghapusan atau pencabutan hambatan antara daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya. Misalnya ada dibuat peraturan, norma, prosedur tadi yang membuat aturan bersama mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Nah, ternyata bidang-bidang tertentu itu dapat menciptakan suatu integritas nasional yang membangun persatuan nasional. Kemudian ada integrasi sosial budaya. Kita ketahui sudah jelas bahwa Indonesia ini sangat beragam-ragam atau majemuk dari segi agama, suku, kemudian kelompok, golongan, serta rasnya. Oleh karena itu penting sekali integrasi sosial budaya agar bisa terciptanya kerukunan serta ketentraman antar umat di Indonesia. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Kemudian berkaitan hal-hal lain terkait integrasi nasional, itu adalah integrasi dengan disintegrasi. Tentu kalau ada istilah disintegrasi berarti merupakan hal yang kebalikannya. Disintegrasi berarti berkaitan dengan pemisahan
dari suatu golongan-golongan sehingga adanya istilah-istilah yang muncul yaitu perpecahan, pertentangan, serta konflik. Kemudian pada dasarnya di negara kita Indonesia, model integrasinya itu merupakan model integrasi Imperium Majapahit. Kemudian model integrasi kolonial dan model integrasi nasional Indonesia. Disatu padukan, terbentuklah integrasi yang kita lihat tadi ada dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya. Kemudian berkaitan pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni ketika adanya ancaman dari luar, kemudian bagaimana gaya politik dari pemimpinnya, kemudian kekuatan dari elit-elit parpol ataupun juga lembaga-lembaga politik kita, kemudian ideologi nasional kita, serta kesempatan pembangunan ekonomi. Terus, mengapa integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjutkan diskusi presentasinya ya. Untuk kelompoknya yang bertugas ini Chania Dewi, Imam Mustafa, serta M. Nur Ad-Deni. Silakan siapa yang ingin share screen-nya. Baik, Pak. Dari screen-nya di atas. Langsung kah? Gimana? Chania? Pak. Oh, Chania yang share screen ya? Iya. Langsung dimulai aja Kak, Pak? Ya, silakan langsung dimulai. Dimohon memanfaatkan waktu sekitar 15 menit ya untuk menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini, saya masih bertemu dengan teman-teman beserta Bapak dosen Fernanda Pratama Putra, MPD. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Perkenalkan, saya Imam Mustafa Syarif, selaku moderator, dan pemateri pertama ada Chania Dewi, Nur Ad-Deni Sadikin. Judul presentasi hari ini adalah demokrasi. Next, ya. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak,
dan kewajiban serta perilaku yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Chania Dewi. Baik, akan saya lanjutkan. Kemudian ada konsep demokrasi. Konsep demokrasi di NKRI dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan cita-cita untuk mewujudkan suatu kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut kerakyatan. Dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan di Indonesia berdasarkan pada 3 hal, yaitu yang pertama, nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan itu sendiri dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila dari Pancasila. Yang kedua, transformasi nilai-nilai pada bentuk dari sistem pemerintahan. Yang ketiga, merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya demokrasi dalam sistem NKRI. Jika demokrasi Indonesia lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselenggarakannya pemilihan umum atau pemilu. Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung dan melalui perwakilan dalam perurusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.
Presiden pertama Indonesia, Soekarno, mengatakan jika demokrasi Indonesia lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian proses demokrasi di Indonesia. Ada dua hal yang bisa jadi indikator untuk menilai ada tidaknya upaya perwujudan demokrasi. Yang pertama, adanya sikap belajar yang tumbuh di kalangan pelaku untuk menyadari dan menggunakan hak-hak politiknya, serta menghargai setiap perbedaan dan pluralitas tanpa memaksakan kepentingan dengan menggunakan kekerasan. Dan yang kedua, terkait konteks konsolidasinya yang ditandai dengan diterapkannya sistem politik yang secara prosedural, bersifat terbuka, dan selalu memunculkan dorongan bagi peningkatan kontrol rakyat terhadap pemerintah untuk mencegah penguasa politik bertindak tidak demokratis. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Nur Ad-Deni. Integrasi nasional. Berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keseraian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Integrasi nasional terdiri dari dua unsur kata, yaitu integrasi dan nasional. Dalam Kamus Besar Indonesia edisi ketiga 2002, tahun 2002, dikemukakan bahwa istilah integrasi mempunyai pengertian pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian: 1. Bersifat kebangsaan, 2. Berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, 3. Meliputi suatu bangsa. Misalnya cita-cita nasional, tanda nasional, perusahaan nasional, dan sebagainya. Next. Persatuan Indonesia. Pengertian Persatuan Indonesia juga dijelaskan dalam bentuk penjelasan resmi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 bahwa mendirikan negara Indonesia digunakan aliran pengertian negara persatuan, yaitu negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Jadi bukan negara berdasar individualisme, dan juga bukan negara mengutamakan kelas saat negara kelas yang mengutamakan satu golongan
maka negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas kekeluargaan, menolong atau dengan dasar keadilan sosial. Maka dapat dipahami bahwa tujuan mendirikan negara Indonesia antara lain adalah mengutamakan seluruh bangsa Indonesia. Next. Kesimpulan. Setelah mengungkap tentang wajah demokrasi Indonesia, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana proyeksi demokrasi Indonesia untuk masa akan datang. Kita mempunyai keyakinan bahwa demokrasi akan dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaannya di Indonesia. Hasil pembangunan selama lebih dari 3 dasawarsa terakhir ini menjadikan masyarakat Indonesia mengalami transformasi sosial yang sangat fundamental